Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faikatul Limba, mahasiswa dari SDI Bangku Gede Jateng. Pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai regresi berganda di bidang ekonomi. Regresi berganda adalah metode statistik yang umum digunakan dalam bidang ekonomi untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang saling terkait. Dalam regresi berganda, terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dalam konteks ekonomi, regresi berganda sering digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi, hubungan kausalitas antara variabel-variabel ekonomi, atau untuk membuat prediksi dan estimasi dalam analisis ekonomi. Langsung saja kita kerjakan latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya yang nomor 1 adalah PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya produk promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, jadi ini data yang saya buat sendiri ya teman-teman, ada 20 data dengan variabel penjualan, promosi, dan stand. Nah, langsung saja kita kerjakan di SPSS teman-teman. Sehingga langkah pengerjaannya, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita input variabel view sesuai dengan soalnya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian pada data view, kita input data tadi pada soal, kita input seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, dan kita pilih Linear. Kemudian pada variabel penjualan, kita masukkan ke kolom Dependent, sedangkan promosi dan stand kita masukkan ke Independent. Seperti ini. Nah, lalu kita klik statistik, lalu kita centang semuanya pada sebelah kanan ini ya teman-teman. Lalu klik Continue, selanjutnya kita klik Plots, kemudian kita centang pada bagian histogram, lalu klik Continue. Dan yang terakhir kita klik Option. Kemudian sesuaikan saja seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik Continue dan OK. Nah, maka sehingga dihasilkan output seperti ini. Untuk analisisnya, yang pertama pada tabel deskriptif statistik, min dari penjualan sebesar 251,80 dengan deviasi standar 43,966 dan jumlah data yang tersebar sebesar 20. Kemudian min dari promosi adalah 36,05 dengan deviasi standar sebesar 9,703 dan jumlah data yang tersebar sebesar 20. Dan yang terakhir untuk min dari stand adalah 186,00 dengan standar deviasi 34,403 dan jumlah data yang tersebar sebesar 20. Kemudian pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan 0,868 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka 0,744 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Kemudian pada tabel model summary, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,912. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian pada kolom R-square adalah 0,832 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 83,2% dan 16,8%. 16,8% didapat dari 100% dikurangi 83,2%. Kemudian pada kolom standard error of the estimate sebesar 19,053 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya 19,053
itu lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 43,966. Kemudian pada tabel koefisien, untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari B, yaitu kolom standardized koefisien. Dari kolom B ini, didapat konstan 60,888, sehingga untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,979 dan koefisien variabel stand adalah 0,449. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya Y sama dengan 60,888 ditambah 2,979 dikali X1 ditambah 0,449 dikali X2, di mana Y adalah variabel penjualan, X1 adalah variabel promosi, dan X2 variabel stand. Nah, kemudian ini ada bentuk visualisasinya dalam diagram histogram ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman. Seperti ini. Tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa 0,05. Lanjut ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita input variabel sesuai dengan soalnya seperti tadi ada 3 variabel, yaitu variabel income, variabel usia, dan variabel pengalaman kerja. Kemudian kita input data tadi ke data view seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita pilih analyze, lalu regression, dan linear. Kemudian untuk variabel income, kita masukkan ke dependent, sedangkan variabel usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke independent. Nah, lalu kita klik statistik, kita centang pada bagian sebelah kanan semuanya, lalu klik continue, lalu kita pilih plots, kita centang pada bagian histogram, lalu klik continue, dan yang terakhir kita pilih option. Untuk option seperti ini saja teman-teman, nggak usah diubah, lalu klik continue, dan klik OK. Sehingga akan dihasilkan output seperti ini ya teman-teman. Yang pertama pada tabel deskriptif statistik, mean dari income sebesar 77263,64 dengan standar deviasi sebesar 13723,431 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian mean dari usia 39,00 dengan standar deviasi 4,879 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Dan yang terakhir mean dari pengalaman kerja yaitu 8,64, standar deviasinya 2,908 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka minus 0,369 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah lemah. Selanjutnya untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar minus 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah lemah. Kemudian pada tabel model summary, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian kolom R square 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8%. 85,8% didapat dari 100% dikurangi 14,2%.
Kemudian pada kolom standar error of the estimate sebesar 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya yaitu 14212,027 ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi dari income yaitu 13723,431. Selanjutnya pada tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu unstandardized coefficient. Nilai dari kolom B ini didapat konstan sebesar 11574,575. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia yaitu minus 889,216 dan koefisien variabel pengalaman kerja yaitu minus 437,858. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 115724,575 ditambah minus 889,216 dikali X1 ditambah minus 437,858 dikali X2. Sehingga Y sama dengan 115724,575 ditambah minus 889,216 dikali 40 ditambah minus 437,858 dikali 11. Sehingga Y sama dengan 75339,497. Di mana Y adalah variabel income, X1 adalah variabel usia, dan X2 adalah variabel pengalaman kerja. Kemudian ini adalah bentuk visualisasinya teman-teman dalam bentuk diagram histogram. Seperti itu ya teman-teman, cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.